Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. Amen. Something good is going to happen to you Sesuatu tonight. yang luar biasa akan terjadi malam hari ini. Yeah. What a wonderful time of praise and worship. Waktu pujian dan penyembahan yang luar biasa. How many of you appreciate JPCC from Jakarta? Berapa banyak di antara saudara yang apresiasi tim dari JPCC? Haleluya. Please give them a big God bless you. Come on. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Amen. And we just love Sister Sari. Last week she was in Singapore in City Harvest Church. Iya, mereka kemarin minggu lalu ada di City Harvest. Wow, our people fell in love with her, so anointed. Dan mereka senang sekali dengan kehadiran mereka, begitu diurapi oleh Tuhan. I'm your super big fan. You know? Saya adalah fan terbesarnya. Yeah, just to hear that you're going to song lead, I came specially early to join the service. Jadi karena saya tahu katanya Sari Simorangkit dan tim yang akan memimpin, makanya saya datang cepat-cepat. Please give Sister Sari a big clap. Sekali lagi kasih tepuk tangan, Sister Sari. Haleluya. Amen. We want to specially thank Pastor Jeffrey Ratmat and Pastor Jose Carroll for help co-sponsoring this wonderful revival meeting. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih Pastor Jeffrey dan Pastor Jose yang sudah mensupport kami ya ada di tempat ini. Pastor Jeffrey texted me and said, this morning the church in Jakarta, they are all praying for you. Pastor Jeffrey baru teks saya dan katakan bahwa mereka timnya sedang berdoa buat acara hari ini. Today that there'll be great healings and miracles. Dan hari ini ada sesuatu yang besar terjadi, ada mujizat terjadi. Amen. Amin. We want to specially thank Pastor Franklin and Ibu Lina for inviting us. Secara khusus juga mengucapkan terima kasih buat Pastor Frank dan Ibu Nina yang sudah mengundang kami. How many of you appreciate the two of them? Berapa banyak di antara Can saudara we give a big mengapresiasi mereka, clap kasih for tepuk your tangan pastors? buat gembala saudara di tempat ini. Yeah, and back home in Singapore in City Harvest Church, our members have been praying. Dan kembali di tempat kami, seluruh jemaat di City Harvest mereka berdoa. Our intercessors have been praying. Dan para pendoa juga sedang berdoa. So we believe tonight, those of you who are sick, tonight believe God for a miracle. Itu sebabnya hari ini berdoa, saudara yang datang dengan sakit penyakit, berdoa malam ini saudara terima mujizat Tuhan. Can we pray one more time? Mari kita berdoa sekali lagi. Father, we thank you for this wonderful service. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini. Already the Holy Spirit is here to heal. Roh Kudus sudah ada di tempat ini untuk menyembuhkan kami. From the front all the way to the back, all the way up to the balcony. Dari depan sampai di belakang, sampai di atas juga. Let there be a open heaven tonight. Biar ada surga yang terbuka hari ini, malam Let ini. there be signs and wonders and miracles. Biar ada tanda-tanda mujizat terjadi di tempat ini. We give you all the praise and all the glory. Kami berikan segala pujian dan kemuliaan untuk In Engkau. Jesus' name we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Give the Lord a big hand one Kasih more tepuk tangan time. yang meriah buat Tuhan kita. In Mark chapter 9, there was a man whose son was sick and was also demon possessed. Di Markus pasal 9 ada seorang yang sakit dan ada seorang yang punya anak sedang sakit dan kerasukan setan. Can we all read together Mark chapter 9, verse 22 to 24 together out loud? Mari kita baca Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24 bersama-sama dengan suara keras. Okay, 1, 2, 3. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Ya, bagi Tuhan. Everybody say together. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. 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 What is Jesus looking for? Apa yang Yesus cari? He's looking for faith. Dia mencari iman. Very often the problem is not in God's ability to heal you. Seringkali masalahnya bukan terletak pada kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. The problem very often is our ability to believe. Masalahnya seringkali adalah kemampuan kita untuk percaya. Jesus says, if you believe,
all things are possible. Yesus katakan, jika engkau percaya maka tidak ada yang mustahil. You will receive whatever you ask for in prayer. Saudara akan menerima apapun yang saudara minta di dalam doa. Thank you. So you must pray and you must believe. Jadi saudara harus berdoa dan percaya. Amen. Amin. So how do we build faith? Jadi bagaimana kita membangun iman? One way of building faith is by praying, Salah satu caranya adalah dengan cara berdoa. especially when you pray in the spirit, when you pray in tongues. Khususnya saat saudara berdoa di dalam roh, saat saudara berdoa dalam bahasa roh. Another way is to build your faith by the word of God. Cara lainnya kita membangun iman adalah dengan firman Tuhan. Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing by the word. Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. So tonight, I want you to listen carefully, Jadi malam hari ini saya mau saudara dengar ini baik-baik. because something amazing happens when you hear the word. Sebab segala sesuatu yang besar terjadi saat saudara mulai mendengarkan The firman. Holy Spirit gives you a supernatural faith insight to believe God for your miracle. Roh Kudus menaruh sebuah iman yang luar biasa dalam hatimu untuk saudara percaya kepada Tuhan. It says faith comes. That means it comes continuously to you. Dikatakan di sini bahwa iman timbul, artinya timbul itu bahwa terus-menerus akan muncul dalam hati It kita. keeps coming. It comes increasingly. Itu akan terus datang sampai akhirnya bertumbuh. Faith is produced in you more and more tonight. Iman akan bertumbuh dalam hidupmu malam hari ini. Those of you watching online, you may not be here tonight, but faith is coming to you. Saudara yang sedang mengikuti secara online, mungkin saudara nggak ada di tempat ini, tapi iman akan bertumbuh dalam hati Some of saudara. you are watching from the hospital or you're sick at home right now. Mungkin saudara sedang mengikutinya lewat online di rumah sakit. As atau di you rumah. listen to the word of God, faith is increasing in your heart. Tapi waktu saudara dengar firman Tuhan, iman itu bertumbuh dalam hatimu. So the Bible is really the word of healing. Itu sebabnya memang Alkitab ini adalah banyak bicara tentang kesembuhan. You find healing in almost every book of this Bible. Saudara bisa temukan kesembuhan dari setiap kitab dalam Alkitab ini. From the Old Testament to the New Testament. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. For example, in Psalms 103 verses 1 to 5, Seperti misalnya di kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. can we all read the first 3 verses Mari kita together? baca 3 ayat pertama Mazmur 103, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Again, there is no disease that God cannot heal. Sekali lagi, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. It says in your Bible, He heals all your diseases. Dikatakan dalam Alkitab bahwa dia menyembuhkan segala penyakit. He can heal cancer. Dia bisa menyembuhkan kanker. He can heal stroke. Dia bisa menyembuhkan stroke. He can heal blindness. Dia bisa menyembuhkan yang buta. He can heal your hearing problem. Dia bisa menyembuhkan engkau yang punya masalah pendengaran. Jesus can heal all your sickness. Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Hallelujah. Go ahead and give Hallelujah. Him a praise. Kasih tepuk tangan yang Amen. meriah buat Tuhan. One member in our church had a very complicated pregnancy. Salah satu anggota gereja kami, dia punya masalah kesulitan dalam kehamilan. When the Kehamilan. baby was born, for 20 minutes, there was no oxygen to her brain. Waktu persalinan itu bayinya tidak bisa bernafas selama 20 menit. So as a result, baby Avril had brain damage. Jadi akibatnya bayi Afril ini dia punya kerusakan otak. The MRI shows that her both eyes totally blind. Dan MRI menunjukkan bahwa kedua matanya betul-betul buta total. Both her ears have no ability to hear. Dan juga kedua telinganya tidak bisa mendengar. And when she grew up, she will not be able to speak. Dan waktu dia bisa bertumbuh, dia juga tidak akan bisa bicara. If you look at the photo on the screen, you see that both arms and legs are all open up. Kalau saudara lihat di foto di depan, itu kedua tangan dan kedua kakinya seperti terbuka seperti ini. Normally, a baby will curl up. Biasanya bayi yang normal dia akan seperti meringkuk. Seperti The fact that all her limbs are open up means that all 4 limbs were paralyzed. Dan itu menunjukkan karena kedua tangan dan kedua kaki terbuka menunjukkan bahwa dia lumpuh. So the doctors say even if she survives, she'll be a vegetable for the rest of her life. Jadi dokter juga katakan bahwa jika
pun dia hidup, maka dia akan lumpuh seumur hidupnya. But all the cell group members started believing God and started praying for Averil's healing. Tapi setiap anggota komsel mulai berdoa dan percaya untuk Oh kesembuhan. Lord Jesus, heal the baby right now. Tuhan Yesus, sembuhkan bayi ini sekarang. Lord, just raise her up. You heal all our diseases. Tuhan bangkitkan dan Tuhan sembuhkan segala penyakit. With God, nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. So they started praying. Jadi mereka mulai berdoa. The cell group leader had permission to go to the hospital, to the ICU. Pemimpin komselnya mereka pergi besuk ke ICU di rumah You sakit. can see her hand. Sudah bisa lihat itu tangannya. This is Sister Dawn Lee. She's here in the service Ini somewhere. adalah Sister Donni yang ada di sini juga. Dawn, hadir where are you? bersama Are you kita. here in the service somewhere? She's here somewhere in the service. Ya, dia ada di tempat ini Yeah. saat ini. She was in the ICU for 1 hour. She was praying for a little baby. Jadi cell group leader ini dia berdoa 1 jam di situ untuk bayi ini. Father, in the name of Jesus, create new brain cell on the baby. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, buatlah sel-sel baru di dalam bayi ini. Create new eyes for her. Buatlah mata yang baru buat Create bayi. new ears for her. Buatlah pendengaran yang baru buat Let bayi. her be able to speak. Create new vocal cords. Biar bayi ini bisa bersuara, bisa berbicara. Holy Spirit, just like what you did in Genesis, Roh Kudus sama seperti apa yang kau lakukan di kitab Kejadian. breathe new life on all the muscles so that she can move her arms and her legs. Hembuskan nafasmu kepada bayi ini supaya dia bisa menggerakkan otot-otot tangan kakinya. 1 hour, Dawn was in the ICU praying and praying and praying. 1 jam Don ada di ICU berdoa dan berdoa. When you believe, miracles happen. Waktu saudara percaya maka mujizat akan terjadi. Now that was Sunday when she went. Dan itu adalah hari Minggu waktu dia pergi ke sana. In 24 hours on Monday, the baby started to turn. Dalam waktu 24 jam itu hari Seninnya, bayi ini masih bisa mulai Wait. bergerak. Tunggu sebentar, Bapak. On Wednesday, suddenly she got stronger. Hari Rabunya bayi ini mulai lebih kuat lagi. By Friday, her eyes open up. Hari Jumat matanya sudah mulai terbuka. By Sunday, the following week, she was completely well and discharged from the Dan hari hospital. Minggunya dia betul-betul sembuh dan dia bisa keluar dari rumah sakit. Now, this was 13, 14 years ago. Ini adalah 13-14 tahun yang lalu. Avril is now a healthy teenager. Dan April sekarang ini adalah remaja yang With sehat. God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Come on, go ahead and give the Lord Kasih a tepuk big tangan yang hand. paling meriah buat Tuhan kita. I believe her story is your story. Saya percaya kisahnya bisa jadi kisah saudara, Mak. No matter what problem you have, Apapun, tidak peduli apapun, masalah apapun yang saudara Jesus dapatkan is hari your ini. healer. Yesus adalah penyembuh saudara. He's your savior. He's your deliverer. He's your provider. Dia penyelamat saudara, dia yang menyediakan apa yang saudara perlukan. Turn to your neighbors and say, Jesus wants to bless you tonight. Kasih tahu kanan kirinya, Yesus akan memberkati kamu hari ini. Tonight, if you're sick in your body, Malam ini kalau saudara sakit di tubuhmu, the source of your healing is Jesus. dan sumber dari kesembuhanmu adalah Yesus. In Christ is your health. Dalam Kristus ada kesehatan saudara. Amen. Amin. Amen. 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 I pray that as you get closer and closer to Jesus, Saya berdoa supaya saudara semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. you will believe in Jesus more and more and more. Saudara semakin hari semakin percaya sama Yesus. You will love Jesus more and more and more. Saudara akan mengasihi Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Let's read on verse 4. Verse 4 and 5 together. Mari kita baca ayat yang keempat dari Mazmur pasal Psalms 103. 103 verse 4 and 5. Ayat 4 dan 5 kita baca. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. All together. Sama-sama. 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Look, we all die someday. Kita semua akan mati satu hari nanti. But God wants you to be as healthy as you can, as long as you can. Tapi Tuhan mau saudara sehat selama mungkin. If you're meant to live to 90 years old, don't die of cancer when you're 50.
Kalau saudara memang diharuskan hidup sampai 90 tahun, ya jangan kita mati lebih awal di umur 50 tahun gara-gara kanker. If the plan is for you to live to 100 years old, Kalau misalnya rencananya memang kamu harus hidup sampai 100 tahun misalnya. don't die of a car accident when you're 60. Jangan sampai kita mati lebih awal gara-gara kecelakaan mobil umur 60 tahun. We will all grow old and die. Kita semua akan makin tua dan akan mati. But let us not go before our time. Tapi jangan sampai kita mati lebih awal. Our family need us. Keluarga kita membutuhkan kita. Your church needs you. Gereja saudara membutuhkan saudara. Your children needs you. Anak-anak saudara membutuhkan saudara. So, and even in your old age, you should be as healthy, as strong as you can be. Bahkan di masa tua kita seharusnya kuat dan sehat sama semampu mungkin. My mother was 68 years old when she had a heart attack and a stroke. Mama saya umur 68 tahun waktu dia terkena serangan jantung dan stroke. It was very, very serious, such that the doctor said, she will not wake up from a coma. Seserius itu sampai dokter katakan, dia nggak akan bangun dari koma. But my wife and I, and together with our church, we started praying, Lord, just heal mommy. Tapi istri saya dan seluruh gereja kami berdoa, Tuhan sembuhkan mama saya. Miraculously, after 2 weeks, my mother woke up from the coma. Dan secara ajaib setelah 2 minggu mama saya bangun dari But she was komanya. so weak. Dan tapi dia saat itu sangat lemah. For 1 year, she was unable to get out of the bed. Selama 1 tahun dia tidak bisa bangkit dari tempat itu. Unable to walk, unable to move her arms. Tidak bisa berjalan, tidak bisa angkat kedua tangannya. But every day we prayed. Tapi setiap hari kami berdoa. Every day my wife and I prayed for mommy. Setiap hari saya dan istri saya berdoa buat mama. Every day my mom prayed to Jesus. Setiap hari mama saya berdoa kepada Yesus. She can't speak, but in her heart she said, Jesus, heal me. Dia tidak bisa bicara, tapi di dalam hatinya dia katakan, Yesus sembuhkan aku. In her mind she thought, Jesus, heal me. Dalam pikirannya dia berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku. So after 1 year, she was able to get out and start to walk and start to move her arms. Setelah 1 tahun dia mulai bisa bangkit, dia mulai bergerak, dia berjalan dan gerakan tangannya. Now the doctor said at first she will not live more than 3 months. Awalnya dokter katakan bahwa dia tidak akan hidup, hanya hidup mungkin 3 bulan. And then they say she will not live more than 3 years. Tidak akan hidup lebih dari 3 tahun, lalu kemudian dia My mother lived for almost another 30 more years. Tapi mama saya hidup 30 tahun lagi. Hallelujah. Haleluya. She died at 95. Dia meninggal di usia 94 tahun. In heaven right 95 now. tahun. Dia In ada di heaven sorga. right now. Di sorga saat ini. You see, even in your old age, you can have your youth renewed like the eagles. Jadi walaupun kita tua, kita bisa seperti dibaharui seperti Raja Wali. I pray that this is also your story. Saya berdoa ini juga menjadi kisah saudara. Even in your old age, you are as healthy and as strong as you can be. Bahkan di masa tua kita seharusnya bisa tetap sehat dan tetap kuat semampu mungkin. Turn to your neighbors on your left and right and say, may you live a long life, healthy life. Kasih tahu kanan kirinya, kamu harus hidup umur panjang, Ya. sehat. Amen. Amin. So healing in the Old Testament. Jadi kesembuhan di perjanjian lama. You also have healing in the New Testament. Tapi saudara juga bisa lihat ada kesembuhan di perjanjian baru. In the Gospel, John chapter 5, Jesus came to the pool of Bethesda. Di Injil, kitab Yohanes pasal yang kelima, Yesus datang ke kolam Bethesda. Look at verse 3. A great number of disabled people used to lie there, the blind, the lame, the paralyzed. Ayat ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. And there was a person there, a paralytic guy, invalid, that's been lying there for 38 years. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun berbaring di sana. When Jesus saw him lying, he asked him a question. Waktu Yesus melihat orang itu, dia bertanya kepada orang itu, Do you want to get well? maukah engkau sembuh? Man, do you want to get well? Maukah engkau sembuh? What a question to ask. Ini pertanyaan semacam apa? Of course, this guy has been paralyzed for 38 years. Tentu saja orang ini sudah lumpuh secara 38 tahun. Now, Jesus can heal. Yesus bisa menyembuhkan. Jesus wants to heal. Yesus mau menyembuhkan. He loves to heal. Dia suka untuk menyembuhkan. But do you really want to get well? Tapi pertanyaannya, maukah engkau betul-betul sembuh? If you want to get well, you must desire it. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus betul-betul menginginkannya. You must want it. Kamu harus betul-betul mau. You must pray for it. Kamu harus berdoa untuk You must kesembuhanmu. seek God for it. Saudara harus cari Tuhan untuk And kesembuhan. you must
persevere because sometimes healing will take a while. Dan saudara harus bisa sabar karena memang kesembuhan kadang-kadang butuh waktu. It took my mother 1 year. Itu butuh waktu 1 tahun buat mama saya. Sometimes it takes a while. Kadang-kadang butuh waktu lebih So panjang. you must want it bad enough. Jadi kita harus betul-betul bisa bertahan. Now, look at verse 7. Let's read on. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. So this man was feeling sorry for himself. Jadi orang ini merasa betul-betul kasihan pada dirinya sendiri. Jesus, you know why I'm not well? Yesus tahu kenapa saya belum sembuh. Nobody loves me. Gak ada orang yang mengasihi aku. Nobody helps me. Gak ada orang yang menolong aku. They all ignored me. Mereka semua cuek sama aku. So he was blaming other people. Jadi dia menyalahkan orang lain. He was blaming his circumstances. Dia menyalahkan situasi. 38 years, he convinced himself, I will never get well. 38 tahun dia meyakinkan dirinya bahwa saya tidak akan pernah bisa sembuh. So instead of crying out to God in faith, Jadi bukannya berseru pada Tuhan dengan iman, he complained about what he lacked. dia mengeluh tentang apa yang dia He kurang, yang dia tidak miliki. about his situation, about people. Dia komplain terhadap situasi, terhadap orang-orang. No support, no opportunity, no strength. Gak ada support, gak ada kesempatan, gak ada kekuatan. Listen, healing doesn't come if you keep on blaming people. Dengar ini, kesembuhan tidak datang karena saudara menyalahkan orang lain. Healing doesn't come if you blame your doctors. Kesembuhan tidak akan datang waktu saudara menyalahkan keadaan dan lain. If you blame your husband, your wife. Waktu saudara menyalahkan dokter atau mungkin suami atau If istri. you blame life. Waktu saudara menyalahkan kehidupan. Or you're waiting for the perfect condition. Atau mungkin saudara sedang menunggu waktu yang You need to sempurna. respond by faith to Jesus. Respond by faith to His word. Saudara harus responi Yesus dengan imanmu. So Jesus said, look, just pick up your mat, get up and walk. Jadi Yesus katakan, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Look at what the verse says. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Lihat ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. God heals as you cooperate with Him. Tuhan menyembuhkan saat saudara mulai bekerja sama dengan dia. Jesus says, for with God nothing is impossible. Yesus katakan bahwa tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. So you must cooperate with God. Jadi saudara harus kerjasama dengan Tuhan. You must be willing to respond to Him by faith. Saudara harus mau meresponi dia dengan iman. Work with Him. Kerjasama dengan dia. Try to get up and walk. Coba untuk bangun dan berjalan. God doesn't want to work by Himself unilaterally. Tuhan tidak mau bekerja sendirian. He wants us to move together with Him by faith. Dia mau bergerak bersama dengan saudara dengan iman. You can't do it without Him, Kita tidak bisa melakukannya tanpa dia. but He will not heal without you. Tapi dia juga tidak akan menyembuhkan tanpa saudara. So this guy got healed. Jadi orang ini dia alami kesembuhan. And then they ask him, Lalu who is kemudian- this fellow who told you to pick up and walk? Lalu kemudian mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu? Look, the man who was healed had no idea who healed him. Lihat orang ini, dia sama sekali nggak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Because Jesus had left, he slipped away. Jadi Yesus, karena Yesus saat itu langsung pergi. Now listen, can you imagine? Tapi saudara bayangkan ini. If a man who didn't know Jesus can be healed, Kalau orang yang nggak kenal Yesus aja bisa disembuhkan, how much more you and I who know Him and worship Him? apalagi saudara yang kenal Tuhan, yang sembah Tuhan. Come on, go ahead and give the Lord a big clap. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Turn to your neighbors and say, believe God for your healing. Kasih tahu kanan kirimu, percaya Tuhan untuk kesembuhanmu. Now, later, Jesus found him at the temple and said to him, verse 14, Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia. see, you are well again. Lihat, engkau telah sembuh. Stop sinning or something worse may happen to you. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Listen, the way to keep your healing is to live right. Dengar ini, cara untuk mempertahankan kesembuhanmu adalah dengan hidup benar. God can heal your lung cancer. Tuhan bisa menyembuhkan kanker parumu. But please don't go back to smoking. Tapi tolong jangan kembali merokok lagi.
God can heal your liver. Tuhan bisa sembuhkan hati saudara. But liver. please don't go back to drinking. Tapi tolong jangan kembali minum lagi. You see, the way to keep your healing is to live a righteous life. Saudara lihat cara untuk mempertahankan kesembuhan adalah dengan mulai menjalani kehidupan yang benar. God will give you the power to live a good righteous life by the Holy Spirit. Tuhan akan berikan kita kuasa untuk kita hidup benar. The same Holy Spirit that's going to heal you will empower you to live right. Roh yang sama yang sudah menyembuhkan saudara akan membantu kita untuk hidup dengan benar. So without faith, it's impossible to please God. Jadi tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. And the kind of faith that God wants is persistent faith. Dan jenis iman yang Yesus cari adalah iman yang persisten, iman yang teguh, yang gigih. Determined faith. Iman yang kokoh. Tonight, God is here. Dan malam hari ini, dia ada di tempat ini. Before in a moment, we're going to pray for the sick. Sebelum kita nanti berdoa buat orang-orang yang sakit. But before we pray for the sick, God wants you to live right for Him. Sebelum kita akan berdoa buat orang-orang sakit, Tuhan mau saudara hidup benar terlebih dahulu. Listen, God wants us to be clean in our heart of all sin. Tuhan mau kita bersih dari setiap dosa kita. The greatest miracle that can happen for you and for me is the forgiveness of our soul. Mujizat terbesar yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya Listen, adalah saat jiwa kita No matter diselamatkan. how healthy we are, one day we're all going to die. Gak peduli seberapa sehat kita, satu saat kita akan mati. The greatest miracle is if our soul is saved, then when we die, we know we are with God in heaven. Jadi mujizat terbesar adalah saat jiwa kita diselamatkan sehingga waktu kita mati, God- kita tahu kita akan ada di God did sorga not bersama create dengan you Tuhan. to go to hell. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk saudara pergi ke God neraka. created you to spend eternity with Him in heaven. Tuhan ciptakan saudara supaya bisa menikmati sorga bersama dengan dia. Now, today lunchtime, Pastor Frank, Pastor Lina brought me to makan EBC. Ya, tadi siang Pastor Frank sama Pastor Nina bawa saya makan di IBC. Yeah, so I ate with my hands. Dan kemudian saya makan, Yeah, so after that I wash my hands. dan setelah saya makan pakai tangan, saya cuci tangan. Now, when your hands are dirty, you can wash with soap. Kalau tangan kita kotor, kita bisa cuci dengan sabun. When your clothes are dirty, you can wash with detergent. Kalau pakaian kita kotor, kita bisa bersihkan dengan deterjen. But if your heart is dirty by sin, Tapi kalau hati kita kotor karena dosa, by pride, mungkin kesombongan, by greed, mungkin dengan ketamakan, by lust, dengan hawa nafsu, by anger and dengan bitterness, kemarahan, dengan kepahitan. how are you going to wash your heart clean? Gimana kita bisa membersihkan hati kita bersih? You cannot use soap and detergent to wash your heart. Kita nggak bisa pakai sabun atau deterjen untuk membersihkan hati kita. There's only one thing that can wash your heart clean. Hanya ada satu yang bisa membersihkan The hati precious kita. blood of Jesus. Dan itu adalah darah Yesus yang sangat berharga. Hallelujah. Haleluya. Tonight, let Jesus wash your heart clean. Malam hari ini biar Yesus membersihkan hati kita yang He'll kotor. wash it, He will scrub it so clean, it's like you have never sinned before. Dia akan bersihkan sampai betul-betul bersih sama seperti saudara gak pernah kotor He sebelumnya. will give you a new heart, Dan dia bakal berikan saudara hati yang a baru. happy heart. Hati yang penuh dengan He will sukacita. put peace into your heart. Dia taruh damai sejahtera dalam hatimu. And then one day when you die, you know that you're going to go to heaven. Dan satu hari waktu saudara mati, saudara tahu bahwa saudara akan masuk ke sorga. He wants to write your name in the book of life in heaven Dia mau tulis nama saudara di buku kehidupan. so that you can have a home in heaven. Supaya saudara punya rumah nanti di Tonight, sana. we're going to pray for the sick. Malam hari ini kita mau berdoa Many buat yang miracles sakit. going to happen. Mujizat akan banyak terjadi. But I wonder how many of you here tonight, Tapi you want Jesus Christ to wash your heart clean. Tapi saya mau tanya berapa banyak di antara saudara yang mau Yesus bersihkan I hatimu. want every eye to close and every Saya head mau to bow. setiap mata tertutup, Just setiap close your kepala eyes, tertunduk. bow your heads. Mulai tundukkan kepalamu. Whether it's big sin or small sin, Gak peduli saudara lakukan dosa besar atau dosa kecil. or sins that nobody knows, Dosa mungkin yang orang lain gak tahu. but you know and God knows. Tapi saudara tahu dan Tuhan tahu. Tonight you say, Jesus, please wash my heart clean. Malam hari ini saudara katakan, Tuhan tolong bersihkan hati. Scrub it so clean, it's like I never sinned before. Gosok hati ini sampai bersih, sampai gak kelihatan kotor sebelumnya. Give me a new heart. Berikan aku hati yang baru. Pour your love into my heart. Curahkan kasihmu dalam hatiku.
Give me inner peace and joy. Berikan aku damai sejahtera dalam Tonight, hatiku dan that is the sukacita. greatest miracle. Dan hari ini, malam hari ini, inilah mujizat terbesar. While eyes are closed and heads are bowed, whether you're in the front and the back or in the balcony, Setiap mata tertutup mulai dari depan sampai di belakang, bahkan di balkon. tonight when I count to 3, Malam hari ini waktu saya hitung sampai 3. if you say, God, please forgive me of all my sins. Kalau saudara katakan, Tuhan ampuni dosaku. I want you to give me a new heart. Saya mau Tuhan berikan aku hati yang baru. I want to have my name written in the book of life. Saya mau namaku tertulis di buku kehidupan. One day when I breathe my last, I want you to take me home to heaven. Satu hari waktu saya hembuskan nafas saya yang terakhir, aku tahu ada rumahku di That's you, sorga. whether you're in the front, in the back, in the balcony. Kalau itu saudara, walaupun di depan, di belakang, atau bahkan di atas pun. And some of you are watching online. Atau mungkin saudara mengikuti secara online. If that's you, when I count to 3, I want you to lift up your Kalau itu hands. saudara, dalam hitungan ketiga saya mau saudara angkat tangan tinggi ke Lift it atas. up high enough for God to see and for Pastor Kong to see. Angkat tanganmu tinggi supaya Tuhan bisa lihat, bahkan saya juga Pastor Kong bisa lihat. Everyone close your eyes. Setiap mata tertutup di tempat ini. Everyone close your eyes. Semua tutup mata. If that's you, wherever you are, Kalau itu saudara, dimanapun saudara berada. when I count to 3, I want you to lift up your hands. Waktu saya hitung sampai 3, saya mau saudara angkat tanganmu tinggi di atas kepala. And by lifting up your hands, you're saying, Pastor, pray for me. Dan waktu saudara angkat tangan, saudara sedang katakan, Pastor tolong doa buat saya. Now, those of you watching online, I cannot see your hand. Saudara yang mengikuti online, mungkin saya nggak bisa lihat tangan saudara. But God can see your hand. Tapi Tuhan bisa lihat. So are you ready? Siap saudara? You have nothing to lose but everything to gain. Ya tidak ada yang rugi saudara dapatkan. Let Jesus wash your heart clean. Biar Yesus bersihkan hatimu. Let Jesus be your savior. Biarkan Yesus jadi Yes, penyelamatmu. he's your healer. Ya, dia penyembuhmu. But the thing he wants most to do for you is to be your savior. Tapi dia mau lakukan yang lebih lagi. Dia mau jadi penyelamat If you want hidup. Jesus to be your savior, Kalau saudara mau Yesus jadi when I count to penyelamat. 3, Waktu saya hitung I sampai want you to 3. lift up your hands. Saya mau saudara angkat tanganmu tinggi di atas 1, kepala. 1, 2, 2, 3. 3. Lift up your hands right Angkat now tanganmu over this tinggi. place. Straight up, straight up. Hundreds of hands going up everywhere. Ratusan saya lihat ada Hundreds yang of mengangkat hands tangan. going up Ratusan yang everywhere. mengangkat tangan. Hundreds of hands going up Ratusan everywhere. tangan terangkat. Hallelujah. Haleluya. You can put it down. Saudara bisa turunkan tanganmu. Why don't we all stand up on our feet? Maukah sekarang saudara bangkit berdiri? Setiap kita All bangkit stand up berdiri. on our feet. Yes, Semua kita bangkit everyone berdiri. just stand. Everyone. just Semua bangkit stand. berdiri. Yeah, all stand up on our feet right now. Semua bangkit We're berdiri. going to sing in a moment. Kita akan menyanyi beberapa waktu ke depan. I want you to say this prayer with Saya me. mau saudara berdoa. Okay, everybody, we're going to invite Jesus into your heart. Kita mau katakan, kita mau undang Yesus masuk dalam hati Okay, kita. let's say this prayer together. Sama-sama kita katakan ini. Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Ampuni dosa saya, Ampuni dosa saya. bersihkan saya. Bersihkan saya. Saya undang Yesus Saya undang Yesus masuk dalam hati saya. masuk dalam hati saya. Jadi juru selamat saya. Jadi juru selamat saya. Berikan saya hati yang baru. Berikan saya hati yang baru. Saya terima Yesus Saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. sebagai juru selamat Dalam saya. nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Amen. Amen. I tell you what, why don't you sit down? Silakan duduk, silakan Sit duduk. down for a while. Silakan duduk sebentar. Tonight, all those that put up their hands, Malam hari ini saudara yang tadi angkat tangan, I have a free book for you, free. saya punya buku gratis buat saudara. So it just hot the press, just came out this week. Jadi ini baru di print minggu ini. Yeah, and inside there is, I explain what is the greatest miracle, and then I talk, there's the Gospel of Mark. Dan di dalamnya saya jelaskan sedikit tentang mujizat terbesar tadi dan ada juga Injil Markus tertulis So di all those dalamnya. that put your hands free, so those of you that put up your hands just now, can Jadi you put saudara up one yang more tadi time? angkat So tangan boleh I tetap want to angkat give this tangan. all to Nanti you. akan ada asyir yang Yeah, akan all those membagikan that put up buku their ini buat hands, saudara. quickly. Yeah, Silakan yeah. tetap Just angkat tangan, ada asyir-asyir those yang that akan put up membagikan. their hands free in the balcony. Yang ada just di give- balkon yeah. juga, yang angkat tangan, Yeah. saudara akan dapatkan buku gratis. Yeah. Yeah, all the ushers, I need your help, just Yeah. quickly. Now, inside, there's a slip of paper. Nah di dalamnya ada kertas seperti ini saudara. Yeah. I want you to write your name. And because next Sunday, the church wants to give you a free dinner. Jadi saya mau saudara tulis nama dan nomor telepon. Karena nanti hari Minggu depan kami akan siapkan dinner khusus buat So saudara. next Sunday, we are going to have a special dinner here for all those that put up your hands. Jadi hari Minggu besok kami akan buat sebuah dinner khusus buat saudara yang angkat tangan. Totally free of charge. Dan ini semua gratis saudara. And
Pastor Lina promised me the food will be very good. Dan Pastor Lina katakan tadi makanannya dijamin enak. Yeah, so you're invited to come back for a free Ya, dinner. jadi silakan saudara nanti bisa datang kembali di tempat So ini. I need all those to put up your hands. I want you to fill up this list Jadi so saudara that the yang church can contact you and then you can come. Jadi saudara nanti yang mengangkat tangan, tolong saudara jangan lupa tulis Yeah. ini So supaya just nanti take a kami akan pen right kontak now saudara. and just fill it up. Jadi silakan diisi formulir ini. And then give it to the ushers. Dan kemudian setelah itu saudara bisa If kasih you need a kembali. pen, also put up your hands. Ushers will give you a Ya, pen too. yang belum terima boleh tetap angkat tangan. So Silakan. all those that we want to invite you to come back for free dinner next week. Jadi kami mau undang saudara kembali untuk Yeah. dinner gratis nanti So ya. while you're filling up and you need the book, I'm going to ask Sister Sari, come and lead us in the song. Jadi again. sementara saudara isi ini, ada Sister Sari akan nyanyikan lagu ini. Let's give the Lord a big clap. Kasih tepuk tangan Amen. yang meriah buat Tuhan kita. Amen. Amin. One more passage and we start praying for the sick. Satu lagi, lalu kemudian kita akan berdoa buat Thank you mereka so yang much. sakit. Terima Take a- kasih. Yeah. Amen. Let's look at Acts chapter 3 right now. Coba kita lihat kisah para rasul pasal yang ketiga saat ini. One day Peter and John was going up to the temple to pray. Satu hari Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. There was a man lame from birth. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir. So he was sitting by the temple gate and begging for money. Dan dia ada di depan pintu gerbang bait Allah dan meminta-minta uang. Peter said to him, "Brother, look, focus on Jesus. Petrus katakan pada orang ini, saudara lihat, kamu fokus sama Yesus. Expect to receive your healing." Dan harapkan kesembuhanmu. Let's read verse 6 together. Coba kita baca ayat 6 bersama-sama. Everybody, Semuanya sama-sama. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. This man tried to move, Orang ini coba untuk bergerak. but this time he was determined. Tetapi kali ini dia bertekad kuat. He was persistent. Dia betul-betul gigih. He wasn't like the other guy at Bethesda that was blaming everybody. Dia tidak sama seperti orang yang ada di kolam Bethesda yang menyalahkan semua orang. He tried to get up. Dia bercoba untuk bangun. Peter said, "In the name of Jesus, rise up and walk." Petrus katakan, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. He tried, but his legs were weak. Dia coba tapi memang kakinya masih lemah. He had not walked for many years. Dia sudah tidak berjalan selama beberapa tahun. So he said, "Please help me." Jadi dia katakan, tolong bantu aku. He needed some help. Someone help me to get up. Dia siapapun tolong bantu aku untuk bangkit. So Peter held his right arm Jadi Petrus mencoba untuk angkat tangan kanan dari orang and ini. lifted him up. Dan kemudian angkat orang ini. Look at verse 7 here. Coba lihat ayat ke-7. Peter took him by the right hand and lifted him up. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Immediately his feet and ankle bones received strength. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. So he leaping up stood and walked and entered the temple with them. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Walking, leaping and praising God. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. So this lame man, he tried to get up and walk. Jadi orang lumpuh ini dibantu untuk berjalan. So at first it was very hard. Mungkin awalnya memang masih goyah, But he masih tried. susah. Tapi Every dia mencoba. step, Dia he got mencoba stronger melangkah and demi stronger langkah. Dan dia makin and lama stronger makin kuat, makin and kuat, stronger. makin kuat. And by the time he came inside the temple, Dan waktu dia masuk di dalam bait he Allah, was jumping and leaping and dia mulai praising God. melompat-lompat dan memuji Allah. Go ahead and give the Lord a big hand. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. You see, this is how faith works. Jadi beginilah iman itu bekerja. God is not going to do the walking for you. Tuhan tidak akan membuat saudara berjalan begitu saja. If you want to walk, rise up and walk. Kalau saudara mau berjalan, bangkit dan berjalan. If you want your arms to be healed, stretch out your hand. Kalau saudara mau tanganmu kuat, mulai ulurkan tanganmu. If you want to receive your sight, open your eyes and see. Kalau saudara mau kesembuhan di matamu, mulai buka matamu dan lihat. Try. Coba dan coba. You try to do something you have not done for so long. Coba lakukan sesuatu yang mungkin saudara nggak pernah lakukan untuk beberapa This lama. story was very special to me Dan kisah ini memang begitu spesial buat saya. because the first real miracle I saw was something like this. Karena mujizat pertama yang saya lihat memang terjadi seperti ini. In 1982,
Dr. David Yonggi Cho came to Singapore for a big crusade. Tahun 1982, Dr. Yonggi Cho dia datang ke Singapura untuk KKR besar di sana. I was in high school. I was 18 years old. Saya waktu itu masih seorang pemuda, 18 tahun. I was in senior high school. Saya ada di SMA saat itu. I was an usher at this event. Dan saya waktu itu jadi asyir di event ini. And for 4 nights, my job every night is to look after an Indonesian man. Jadi tugas saya selama 4 malam saya harus menjaga seorang orang dari Indonesia. His family flew in just for the event. Jadi keluarganya terbangkan dia hanya untuk datang di event ini. But this man was paralyzed from his waist down. Orang ini lumpuh dari pinggang ke bawah. His 2 legs are like rubber band, Jadi kedua kakinya itu kayak karet gelang, like Indomie. kayak Indomie. No strength. Gak ada kekuatan sama sekali. My job, 18 years old. Dan tugas saya 18 tahun usia Every saya. night I go to the stadium, the van come, I lifted him up, put him on the wheelchair, and I wheel him into the stadium. Jadi tugas saya setiap malam saya akan gendong orang ini dari van, dari mobil van, saya taruh di kereta di wheelchair, di kursi roda, lalu saya dorong masuk ke dalam stadion. After the service, I bring him back to the van, and then the family take him home. Setelah ibadah saya dorong lagi dan kemudian dia naik di van dan bawa pulang. Tuesday night I did that. Jadi Selasa pertama saya Wednesday lakukan night I itu. did that. Hari Rabu saya masih lakukan itu. Thursday night I did that. Kamis malam saya masih lakukan itu. Friday night I did that. Dan hari Jumat saya juga lakukan itu. Oh, that Friday night, Dr. Cho preached a powerful sermon. Dan hari Jumat itu Dr. Cho dia khotbah yang kuat, yang luar biasa. Jesus is your healer. Yesus adalah penyembuhmu. Tonight receive a miracle. Malam hari ini terima kesembuhan. Only mujizat. believe. Hanya percaya saja. Tonight your healing will come. Malam hari ini kesembuhanmu akan datang. Hallelujah, Hallelujah. amen. This man, suddenly faith began to rise up. Orang ini lalu imannya mulai bangkit, timbul. But he couldn't walk. Tapi dia masih gak bisa jalan. He said, young man, help me. Dia katakan, orang muda tolong saya. So I was looking after him. Yeah. Jadi saya masih lihat, saya Me? masih jaga orang ini. Help you? Yeah, help me get up. Saya tolong kamu, ya tolong saya untuk bangkit So I berdiri. tried to lift him up. Jadi saya coba untuk bantu dia untuk He bangkit tried to berdiri. stand. Dia coba untuk berdiri, He slumped into the dia chair. jatuh lagi. He said, help me again. Dia katakan tolong saya lagi. I lifted him up Saya bantu angkat dia lagi. and he slammed back. Dan dia Slumped down. jatuh lagi ke kursi. I lifted him up a third Saya time. coba lagi ketiga kalinya. He slumped down. Dia jatuh lagi I ke kursi did roda. that 7, 8, 9, 10 times. Saya lakukan itu 7, 8, 9 kali. But every time something happened to his legs. Tapi setiap kali itu mulai ada sesuatu terjadi di It got kakinya. stronger and stronger and Makin lama stronger. dia makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Suddenly he's able to stand. Sampai tiba-tiba dia bisa berdiri. And then he said, help me to walk. Dan dia katakan tolong saya, He bantu took saya untuk one berjalan. step forward Dia mulai melangkah satu langkah. and one step forward. Dia coba lagi langkah His yang legs lain. were shaking. Kakinya mulai And one step forward. Dia coba lagi satu And kaki one maju ke step depan. forward. Satu kaki maju lagi. By the end of that night, he walked all the way up the stadium, hundreds of steps di to the akhir platform malam itu, and share the testimony. Dia bangkit berdiri di stadium itu dan Oh, go ahead and give the Lord a big hand. kesaksian bagaimana Tuhan Shout tolong. hallelujah! Katakan haleluya. I will never forget. Saya tidak akan pernah lupa. But this man, he was determined. Tapi orang ini betul-betul gigih. Tonight, the same thing is happening to you. Malam hari ini sesuatu yang sama terjadi buat saudara. You read all the 4 Gospels. Saudara lihat setiap keempat Injil. Every miracle, Jesus prayed with power and authority. Dan setiap kali saudara lihat kesembuhan, Yesus berkhotbah dengan otoritas dan But he kuasa. need your cooperation. Tapi dia butuh kerja sama saudara. You must try to rise up. Saudara harus coba untuk bangkit. Those of you in a wheelchair, try to stand up. Saudara yang ada di kursi roda, coba untuk Those of you in bangkit. the clutches, try to walk without the clutches. Saudara yang pakai tongkat, mulai coba berjalan tanpa tongkatmu. Those of you that have a hearing aid, try to take it out and try to hear. Saudara yang pakai alat bantu mendengar, coba buka alat bantu Those of pendengaran. you that have lost your eyesight, try to see again. Saudara yang mungkin punya gangguan dalam penglihatan, coba untuk buka mata dan lihat. Just try. What have you got to lose? Hanya coba saja, nggak ada yang rugi juga. Try to do something you cannot do. Tapi coba lakukan sesuatu yang saudara nggak pernah bisa The lakukan. Bible says, as many as touch him were healed. Alkitab katakan seberapapun yang menjamah Yesus itu disembuhkan. That means if you try, Itu artinya waktu saudara coba. how do you know tonight it could be the night of your healing? Siapa yang tahu mungkin malam ini adalah malam saudara.
Tonight, Jesus is here. Malam ini Go Yesus ahead ada and di give sini. the Lord a big hand. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Look, one day when we all go to heaven, there's no more sickness, no more pain, Satu hari waktu kita ke sorga, tidak ada lagi sakit penyakit. no more cancer. Tidak ada lagi kanker. But in this lifetime, Tapi di kehidupan ini, our job is to pray and trust God for the best possible health. tugas kita adalah berdoa dan percaya untuk kesehatan terbaik dari Tonight, Tuhan. how many of you want to believe God for a Malam hari miracle? ini berapa banyak di atas saudara mau percaya untuk Amen. mujizat Let's all terjadi. stand up right Mari now. sama-sama kita bangkit berdiri. The presence of